Marah sih wajar lah, tapi jangan sampai kata-kata kebun binatang, kutuk, amarah, pokoknya kita luapkan dengan mulut kita gitu, dengan pikiran kita. Hati-hati. Tuhan berkata, aku akan memperlakukan mereka sesuai dengan kata-kata mereka sendiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kekuatanku, Bapa yang maha baik dan maha kuasa, Bapa gunung batuku, perlindungan dan keselamatanku. Terima kasih aku boleh mengenal Allah seperti Engkau. Terima kasih sudah menjadi kekuatanku selama ini. Bapa, dalam doa ini, izinkan aku untuk secara jujur mengakui ketakutan-ketakutan yang selama ini menghantui pikiranku. Ada begitu banyak hal yang menakutkan dalam kehidupanku. Masalah demi masalah, hutang piutang, sakit penyakit, masa depan, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bapa, izinkan aku saat ini boleh menyerahkan seluruh ketakutanku pada kemahakuasaan-Mu. Aku percaya kalau aku yakin Engkau selalu menyertaiku, aku boleh mengalahkan ketakutan-ketakutanku, bahkan ketakutan terbesar dalam hidupku. Ya Allah, jadilah kekuatan bagiku, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa kepadamu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari doa saya tadi Anda pasti bisa menebak kira-kira Romo Yosef di video kali ini mau ngomong apa sih? Saudara-saudara, ya Anda betul, pasti soal ketakutan. Siapa sih yang gak pernah takut dalam hidup? Ada berbagai macam-macam perasaan takut atau pengalaman takut. Ada takut setan, atau ada takut masa depan, ada takut nggak punya duit Romo pas lagi butuh. Nah, menurut Anda, apa yang menjadi ketakutan terbesar Anda? Anda lebih takut sama pocong genderuwo, sama setan kuntilanak, yang kayaknya nggak pernah ada orang meninggal gara-gara setan sebetulnya. Atau takut sama orang jahat, takut mikir masa depan, takut ketika lihat anak-anak mau kuliah, nggak ada biaya, takut kalau sakit nanti nggak punya duit buat berobat, takut nanti kalau udah tua anak-anak sibuk sendiri-sendiri sehingga Anda harus seorang diri, apalagi kalau ditinggal pasangan. Saudara-saudara, ketakutan adalah sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia sadar betapa rapuhnya dan terbatasnya dirinya. Manusia tidak bisa menjadi penguasa segala-galanya dalam hidup. Maka dalam hidup kita selalu kita berhadapan dengan ketakutan-ketakutan kita. Tetapi rahmat ketakutan ini baru sungguh-sungguh menjadi rahmat kalau manusia sungguh-sungguh mengandalkan Allah, menaklukkan, melewati, menghadapi, mengalahkan ketakutan-ketakutannya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam video kali ini saya akan membahas lagi-lagi lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan, yaitu bacaan pertama dan juga bacaan Injil dalam misa harian. Saya sampai mikir 7 keliling puyeng gitu ya. Luar biasa, siapa sih orang yang membuat penanggalan liturgi? Bahwa kemarin itu bacaannya misalnya bilangan 12, Injilnya itu Matius 15. Kalau sekarang bacaan pertamanya bilangan 13, bacaan Injilnya itu Matius 15, 21-28. Siapa kira-kira? Kok bisa pas gitu? Kadang-kadang saya tuh takluk gitu loh. Betapa besarnya kuasa Roh Kudus, Sang Sabda ini menampilkan dirinya, berbicara tentang dirinya kepada kita melalui firman-firman Tuhan yang kita dengar setiap hari dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kok bisa pas? Kok bisa nyantel gitu? Saya sampai bingung karena apa? Bacaan pertama itu soal orang-orang Israel mengutus 12 pengintai dari setiap suku.
Bahkan bacaan Injil yang menceritakan seorang perempuan yang berkata, Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu menjadi video pertama Bible Learning, saudara-saudara. Dua-duanya sudah. Tapi saudaraku, ternyata kalau bacaan yang satu dibaca sendiri, kita dapat tuh inspirasi hidup. Bacaan yang lain kita baca sendiri, kita dapat inspirasi hidup. Tetapi ternyata ketika bacaan-bacaan ini dibacakan bersama-sama, tetapi juga ada inspirasi-inspirasi baru. Itulah yang membuat saya setiap pagi itu nggak pernah kehabisan inspirasi. Mau renungan apa ya? Mau ngomong apa ya? Mau khotbah apa ya? Mau bicara soal firman Tuhan yang mana ya? Karena betul-betul firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang membaca, memaknai jalan-jalan kehidupan kita. Saudara-saudaraku terkasih, di depan saya ini ada dua lilin ya. Ini lilin nih. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih biru. Kalau Anda pilih yang mana coba? Karena saya bingung. Tolong bantu saya karena saya bingung ini mau jelasin yang mana ini. Dua-duanya sama-sama bagus. Di bacaan pertama, kita akan berkenalan sama tokoh yang sering saya sebut, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua anak muda pemberani yang luar biasa. Sementara di bacaan Injil soal perempuan Kanaan yang punya iman luar biasa. Kira-kira saya mau bahas apa dulu? Silakan Anda tulis di kolom komen. Yang hitam atau yang biru dulu. Saya cek. Tulis di kolom komen yang mana yang lebih banyak. Waduh. Wah, kayaknya yang hitam nih. Oke, saya mulai dulu dari yang hitam. Yang hitam itu ternyata saya harus berbicara soal bacaan pertama dulu. Konteksnya kitab Bilangan, silakan Anda buka kitab Bilangan bab 13 dan 14. Perjalanan orang Israel hampir sampai di tanah Kanaan, yaitu mereka ada di padang gurun Paran. Jadi kita semua sudah tahu ya, padang gurun sudah dilalui oleh orang-orang Israel. Nah, ini padang gurun terakhir ini. Ini tantangan terakhir. Ini detik-detik sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, coba silakan kamu mengirim pengintai-pengintai dari masing-masing suku untuk melihat seperti apa negeri yang akan kamu duduki ini. Lalu dikirimlah 12 orang pengintai dari setiap suku. Sebagaimana kita tahu ceritanya, 12 pengintai ini masuk ke tanah Kanaan. Mereka begitu kagum dan takjub terhadap kesuburan tanah itu. Berlimpah susu dan madu. Ada sungai Yordan dengan airnya yang segar. Ada begitu banyak ternak-ternak yang berkelimpahan. Itu membuat mereka sukacita. Janji Tuhan ternyata betul. Janji yang telah diucapkannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa. Sekarang sungguh-sungguh disaksikan di depan mata 12 orang yang berperan sebagai pengintai ini. Tetapi saudara-saudara, ini dia. Dalam hidup bersama, dalam kelompok, dalam masyarakat, selalu ada dua pilihan. Yang pertama adalah tipe pengecut, yang kedua adalah tipe pemberani. Nah, dalam hidup seringkali kita berhadapan dengan orang-orang dengan dua tipe seperti ini. Yang diceritakan oleh orang-orang ini setelah mereka kembali dari tanah Kanaan, bercerita kepada Musa dan seluruh bangsa Israel, mereka berkata begini. Memang benar negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Ingat, mereka juga membawa beberapa contoh hasil negeri orang-orang Kanaan. Hanya saja, nah ini dia, hanya saja. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Orang Enak adalah suku bangsa yang terkenal perawakannya besar-besar dan tinggi-tinggi. Orang Amalek diam di tanah Negev di daerah selatan. Orang Het dan orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan di daerah sebelah timur. Sedangkan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan juga di sepanjang sungai Yordan. Artinya apa, saudara-saudara? Tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan ini sudah diduduki oleh bangsa-bangsa sebelum mereka sejak ribuan tahun sebelumnya. Dan lengkap, di selatan ada, di timur ada, di barat ada, di utara juga ada.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ada di posisi para pengintai ini, kita juga ciut. Janji Tuhan itu ternyata iya dan amin. Tetapi kenapa kok ada tantangan? Bagaimana menduduki tanah Kanaan ini yang sudah diduduki, ditinggali oleh bangsa-bangsa yang hebat-hebat seperti itu? Nah, pada waktu itu seluruh negeri yang mendengar kabar itu menjadi takut dan ciut. Pada saat itulah, seperti saya ceritakan di video saya sebelumnya, muncul dua orang tokoh yang bernama Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua anak muda yang sejak masa mudanya telah mengukuhkan dirinya di jalan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Mereka menetapkan diri untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Langsung saja para pengintai yang lain, tipe pengecut ini. Kalau Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun adalah tipe pemberani, tipe pahlawan, tipe yang selalu menopang menguatkan bangsanya. Tetapi selalu ada pengecut-pengecut dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Para pengintai yang lain yang takut dan ciut menyebarkan kabar hoaks, kabar bohong. Katanya, tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Katanya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang enak, keturunan para raksasa. Sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka. Dan mereka pun menganggap kami demikian. Saudara-saudara, dari kabar hoaks ini apakah Anda bisa melihat ada sesuatu yang aneh? Ada sesuatu yang membagongkan betul-betul. Memang benar jumlah kekuatan orang-orang di negeri Kanaan lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada orang-orang Israel. Tetapi mereka lupa. Apa yang mereka lupa? Coba catat di kolom komen. Saya mau lihat apakah Anda mulai peka ketika baca kitab suci itu peka. Ini ada yang aneh nih, ada semprongnya nih, ada something wrongnya. Kira-kira apa? Mereka lupa bahwa Tuhan mereka jauh lebih kuat dari para musuh-musuh mereka. Bahwa Tuhan mereka Maha Kuasa. Bahwa Tuhan mereka bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengecilkan Tuhan. Mereka mengenyampingkan Tuhan. Persis seperti yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau ada masalah, kalau ada ketakutan mendera, kalau ada pergulatan, kita lupa sama Tuhan. Kita lupa kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Apa yang telah Tuhan perbuat buat kita sampai hari ini. Memang masalah selalu ada seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Tetapi saudara-saudara, ingatlah selalu ada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kuat, luar biasa baiknya, luar biasa keajaiban-keajaibannya yang selalu bekerja dalam diriku. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Tuhan begitu melihat orang Israel nangis-nangis, marah-marah, kecewa. Mereka nggak percaya sama Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Ada satu kalimat dari kata-kata Tuhan sendiri yang mengatakan begini. Aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Nah, berarti hati-hati dengan ucapan-ucapan, omongan-omongan kita. Apalagi kalau berkaitan sama Tuhan. Karena Tuhan akan memperlakukan kita seperti yang kita ucapkan kepada Dia. Kalau kita bilang Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif, saudara-saudara, hati-hati. Maka kalau berdoa, kalau berbicara sama Tuhan, kalau berpikir tentang Tuhan, kalau kita mau berelasi sama Tuhan, coba. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah doa. Maka hati-hati nih. Kalau ngomelin anak, hati-hati. Kalau ngomelin suami, ngomelin istri, maki-maki, hati-hati betul deh.
Marah sama orang tua juga hati-hati. Marah sama teman, marah sama sahabat. Marah sih wajar lah, tapi jangan sampai kata-kata kebun binatang, kutuk, amarah, pokoknya kita luapkan dengan mulut kita gitu, dengan pikiran kita. Hati-hati. Tuhan berkata, aku akan memperlakukan mereka sesuai dengan kata-kata mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, itulah hidup kita. Mari kita jalin relasi. Bukan kita menjilat-jilat Tuhan, bukan ya. Tetapi berelasilah yang jujur dengan Tuhan. Relasi yang didasari oleh rasa percaya. Tuhan itu baik dan kebaikannya selalu ada dalam kehidupanku. Tuhan akan menyembuhkan aku. Tuhan akan kasih rezeki untuk aku hari ini. Tuhan akan memberkati keluargaku. Tuhan akan menjaga anak-anakku. Tuhan akan melindungi suamiku. Tuhan akan membawa pulang mereka yang berdosa misalnya. Kata-kata yang positif itulah yang akan Tuhan berikan buat kita. Kata-kata kita adalah doa. Nah, saudara-saudara, setelah kita bisa melihat dalam bacaan pertama antara bangsa Israel dengan orang-orang Kanaan. Orang Israel takut ketika mereka mau masuk ke tanah terjanji. Mereka mengalami ketakutan karena apa? Mereka tidak meletakkan rasa percaya mereka sama Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudara, kita bisa melihat ketika Yesus datang melewati daerah Tirus dan Sidon ke daerah orang-orang Kanaan. Apa yang terjadi 1000 tahun atau 1500 tahun kemudian? Jadi saudara-saudara, kisah orang-orang Israel keluar dari Mesir itu sekitar tahun 1300 sebelum Yesus lahir. Nah, pada saat Yesus lahir, membawa kabar sukacita, membawa keselamatan, apa yang terjadi? Justru orang-orang Kanaannya yang sekarang tunduk sama Yesus. Menyembah Yesus, menyapa Yesus sebagai Tuhan, melihat Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai pribadi yang punya kekuatan luar biasa, bisa mengusir setan dan menyembuhkan segala macam penyakit. Saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat Tuhan kalau sudah merancangkan sebuah rencana, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah sia-sia. Kemahakuasaan Tuhan akan selalu menang dari segala hal yang lain. Perempuan Kanaan ini punya dewanya sendiri, punya Tuhannya sendiri. Tetapi dewanya tidak bisa menyelamatkan dia dari masalah yang sedang dia hadapi. Maka perempuan ini melakukan sebuah pertobatan. Dia meninggalkan dewa-dewanya yang dia percaya selama ini, Baal dan dewa-dewa yang lain. Dia meletakkan rasa percayanya pada Yesus. Itu luar biasanya. Dan seperti kita ketahui, karya Tuhan juga bekerja dalam diri orang-orang Kanaan ini. Karya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih Tuhan maha sempurna. Kebaikan Tuhan luas seluas samudera bahkan. Saudara-saudara, mari kita serahkan semua ketakutan, kekhawatiran kita. Saat takut sampai gak bisa tidur, coba berdoa. Doa Yesus boleh, doa penyerahan boleh. Serahin semua. Tuhan, kuserahkan ketakutanku ini dalam kemahakuasaan-Mu. Percayalah, Tuhan akan bertindak pada kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.